selamat datang di channel YouTube Hukum TV. Perkenalkan, aku Zaferi Febi dan Nuril Fahmi. karena sebelumnya kita udah bahas apa itu hukum perdata dan hukum pidana, kali ini kayaknya kita mau bahas lebih dalam sedikit gitu ya. Kayaknya enakan mana dulu nih Kak, hukum pidana atau perdata? Hukum perdata kali ya. Oke, hukum perdata. Jadi, aku ada pertanyaan nih Kak. Bedanya apa ya Kak hukum perdata sama hukum acara perdata? Oke, jadi bedanya hukum perdata sama hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu teman-teman sebagai hukum formil, sedangkan hukum perdatanya sendiri itu sebagai hukum material. Nah, hukum formil ini dipakai untuk menegakkan hukum material kalau ada pelanggaran. Diringkasnya, hukum acara perdata itu merupakan aturan main yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat hukum dan melakukan pemeriksaan di pengadilan. Ya, tentunya perkara perdata gitu. Oke, jadi maksudnya hukum perdata itu seperti undang-undangnya gitu ya Kak? Iya, Ya? betul. Hukum acara perdata itu proses gimana kita untuk melakukan menyelidiki seperti itu ya Kak? Ya? Iya, Oke. benar-benar. Jadi aturan main gitu yang tadi sudah saya Oke. sampaikan. Oke, jadi untuk hukum acara perdata sendiri kita belum punya ya. Indonesia tuh belum punya hukum acara perdata sendiri, tapi ada di sini yang namanya HIR dan RPG. Itu hukum acara perdata peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu di HIR dan RBG. Apa sih HIR dan RBG? Pasti bertanya-tanya kan? Iya, apa sih Kak? Jadi HIR itu singkatan dari Herzijn Inleg Reglement, itu yang sering diartikan atau yang sering terjemahkan menjadi Reglement Indonesia yang diperbaharui. Nah, itu hukum acara dalam persidangan perkara perdata, khususnya untuk Pulau Jawa dan Madura. Nah, kebetulan HIR ini juga terdapat hukum acara pidana juga. Nah, yang sekarang kemudian diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, sudah berlaku di seluruh Indonesia. Jadi jangan bingung ya teman-teman, HIR ini masih dipakai di Pulau Jawa dan Madura. Oke. Nah, yang RBG itu singkatan dari Reglement for the Better Question yang sering diterjemahkan menjadi hukum daerah seberang. Maksudnya apa nih hukum daerah seberang? Jadi RBG ini teman-teman berlakunya untuk di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura. HIR sama RBG itu sama-sama hukum acara perdata peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sampai saat ini masih kita gunakan karena Indonesia sendiri belum memiliki hukum acara perdata. Oke? Jadi yang membedakan itu tempatnya ya Kak ya? Iya, Tempat tempatnya. bisa dilakukannya itu ya? Jadi kalau di Pulau Jawa dan Madura, hukum acara perdatanya pakai HIR. Untuk di luar Pulau Jawa dan Madura, hukum acaranya pakai RBG. Oke, terus aku pernah dengar nih Kak, di hukum perdata itu ada yang namanya fair stake. Itu apa sih Kak? Oke, jadi fair stake itu putusan teman-teman, putusan fair stake. Nah, dijatuhkan oleh majelis hakim kalau misalnya tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Nah, fair stake ini diatur pada pasal 125 HIR. Kemudian jadi dalam acara fair stake itu tergugat itu dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Ya, tanpa alasan yang sah. Kemudian tergugat dianggap mengakui semuanya secara murni gugatan penggugat. Jadi putusan fair stake hanya dapat dilakukan atau dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat nggak datang pada hari sidang pertama. Meskipun sudah dilakukan pemanggilan seperti itu ya Kak ya? Jadi alasan dia nggak datang itu nggak sah. Itu bisa majelis hakim menjatuhkan putusan fair stake. Oke. Nah, mungkin kalau dilihat putusan fair stake itu sedikit nggak adil bagi tergugat kan ya. Iya, Orang karena- dia nggak datang tapi tiba-tiba diputus, ya kan? Iya, betul sekali. Nah, tapi coba dilihat di sisi lain teman-teman, kan yang namanya perkara nggak mungkin tuh digantung tanpa akhir yang jelas, nggak diselesaikan gitu kan? Ditunda-tunda seperti itu ya Kak ya? Jadi memang harus diselesaikan. Tapi meskipun telah dijadikan putusan fair stake itu tadi, nggak menutup
kemungkinan bagi para tergugat atau tergugat yang nggak datang itu tadi untuk melakukan upaya hukum. Jadi dia masih punya nih upaya hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan Verstek itu tadi. Oh, jadi meskipun dia merasa tidak adil, tapi dia masih ada kesempatan gitu ya Kak ya? Untuk melakukan perlawanan. Untuk melakukan perlawanan gitu. Oke, terus upaya hukum yang bisa diambil itu apa sih Kak? Oke, jadi upaya hukum yang bisa dilakukan ketika telah dijatuhkan putusan Verstek itu namanya verzet, teman-teman. Tenggang waktunya, kalau misalnya putusan Verstek itu diberitahukan secara langsung kepada tergugat, itu tenggang waktunya 14 hari. Tapi kalau misalnya putusan Verstek ini tidak diberitahukan secara langsung kepada tergugat, itu tenggang waktunya bisa sampai 8 hari setelah dilakukan peneguran atau 14 hari setelah adanya surat perintah penyuluh. Nah, tujuan dari verzet ini apa? Tujuan dari verzet ini untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat atau tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian karena tidak menghadiri persidangan yang sebelumnya. Perlawanan dengan cara verzet ini diajukan dan diperiksa sebagaimana gugatan-gugatan perdata yang lain. Misal perlawanan nih, verzetnya itu telah diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri. Jadi putusan Verstek itu tadi tertunda, nggak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada diputuskan bisa dijalankan meskipun ada perlawanan, itu namanya et verbal Bijvoorraad. Oke, terus gimana Kak kalau tergugatnya ini ada banyak, misalkan ada 2 nih, tapi yang nggak datang cuma 1. Kalau kayak gitu gimana Kak? Kan yang satunya datang, yang satunya enggak. Kalau misal tergugatnya lebih dari 1, itu kita merujuknya ke pasal 127 HIR, teman-teman. Nah, kalau misalnya ada banyak nih tergugat, satunya nggak datang, itu persidangannya diundur di hari yang lain. Nah, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata itu menyebutkan ada 4 kondisi kalau misalnya tergugat itu lebih dari 1 orang. Yang pertama, kalau misalnya pada sidang pertama semua tergugat itu nggak hadir, itu bisa langsung dijatuhkan putusan Verstek. Oke? Yang kedua, kalau misalnya hakim mengundurkan persidangan karena semua tergugat ini nggak hadir di sidang pertama, terus pas di sidang berikutnya semua tergugat tetap nggak hadir lagi, itu juga bisa dijatuhkan putusan Verstek. Tapi kalau misalnya salah seorang tergugat tidak hadir, seperti tadi, sidang diundurkan di hari yang lain. Yang terakhir, kalau misalnya nih, misal ada 2 tergugat, ya, ada si A, ada si B. Nah, di sidang pertama si A ini hadir, si B nggak hadir. Tapi di sidang berikutnya si B ini hadir, si A ini nggak hadir. Nah, tapi berdasarkan 4 kondisi yang tadi sudah disebutkan, dapat disimpulkan kalau dari pandangannya Yahya Harahap ini, kalau misalnya tergugatnya lebih dari 1, tapi ada yang nggak hadir, maka sidang wajib diundur. Nah, kemudian kalau misal tetap nggak hadir di sidang berikutnya, hakim itu memiliki opsi untuk bisa tetap mengundurkan sidang di hari yang lain. Jadi nggak boleh meriksa pihak yang hadir dan nggak boleh menjatuhkan putusan Verstek ke pihak yang nggak hadir, gitu. Oh, jadi Verstek ini hanya bisa dijatuhi ketika tidak ada tergugat yang datang. Tapi jika ada yang datang, meskipun salah satunya aja, itu masih belum boleh dan bolehnya diundur gitu ya Kak. Jadi hakim itu sebenarnya punya 2 opsi nih kalau misalnya tergugatnya tetap nggak hadir. Yang pertama yaitu di harinya dimundurkan atau dilakukan pemeriksaan kontradiktor. Untuk hal pemeriksaan kontradiktor ini, hakim itu juga bisa memilih untuk mengundurkan sidang sekali lagi atau menjalankan proses pemeriksaan terhadap para pihak yang hadir secara kontradiktor. Nah, kalau misal milih yang kedua atau pemeriksaan secara kontradiktor, untuk tergugat yang nggak hadir itu tetap berlaku pemeriksaannya buat dia, tapi tanpa bantahan karena dia nggak hadir. Nah, kemudian dia dianggap mengakui dalil dari penggugat.
Jadi tanpa bantahan, dia juga dianggap mengakui dalil penggugat. Tapi tetap di sini hakim wajib memanggil yang hadir itu. Jadi di sidang berikutnya dia masih punya kesempatan untuk hadir dan mengajukan bantahan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya kalau Versteeg itu bisa dijatuhkan ketika para tergugat ini tidak hadir selama persidangan. Seperti itu ya, Kak ya. Nah, lalu jika tergugat yang datang hanya salah satunya saja, maka persidangan bisa diundurkan seperti itu. Atau hakim bisa memilih untuk melakukan pemeriksaan perkara secara kontradiktori. Tapi tetap harus dipanggil ya pihak yang nggak hadir itu. Oke, terus untuk pihak yang udah dijatuhi putusan Versteeg itu bisa mengajukan perlawanan hukum yang namanya Verzet itu tadi ya, Kak ya. Oke, baik. Kayaknya udah cukup sih tadi penjelasannya. Mungkin teman-teman kalau ada permasalahan atau ada sesuatu yang mau dibahas, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe. Oh iya, terus klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hukum TV. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.